Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sogo, Ibu Suparti, SPD SD yang kami hormati, kepada peserta destinasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Nuraini SPD. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Suparti SPD SD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 2 Sogo, tidak lupa terima kasih banyak. Di sini kami yang dituakan di SDN 2 Sogo mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kemudian untuk selanjutnya untuk Ibu Ida Nuraini SPD, dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, ini kami harapkan ya untuk Bu Ida Nuraini SPD kedepannya untuk bisa menerapkan budaya-budaya positif yang nanti akan diciptakan untuk dapat diterapkan di sekolah kita, yang nanti bisa berimbas baik untuk warga SDN 2 Sogo. Nah, untuk itu Bapak Ibu Guru silahkan nanti bisa kita untuk bersama-sama melihat Ibu Ida Nuraini dalam nanti mempresentasikan hasil diseminasinya, sehingga apa yang sudah Bu Ida nanti sampaikan bisa kita adopsi dan kita terapkan juga di kelas kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Acara yang ketiga yaitu inti dari acara kita pada siang hari ini, penyampaian materi diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Nuraini SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Kemudian sholawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di zaman keberkahan hingga sampai saat ini di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Soko, Ibu Suparti SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDN 2 Soko. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian yang hadir di ruangan ini serta mendukung penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama langsung saja saya buka diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Ida Nuraini SPD SDN 2 Sogol, Kecamatan Kedung Tuban, CGP Angkatan 10. Selamat datang. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, perkenalan dulu bahwa saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 berada di kelas 10.020 Kabupaten Blora yang difasilitatori oleh Bapak Samsu Hidayat, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Arta Dewi Adiwijaya. Bapak Ibu sekalian, ini konsep utama pada modul 1.2 yaitu budaya positif yang meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ada perubahan paradigma baru Bapak Ibu, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berinteraksi, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa telah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila meliputi seperti ini. Ada tampilan di layar proyektor. Profil pelajar Pancasila yang meliputi ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, di sini di profil pelajar Pancasila memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Yang kedua yaitu pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, dalam kelas dan di luar kelas. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Nah, di sini ada konsep disiplin
positif dan motivasi. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Betul Bapak Ibu? Iya, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah merasakannya, ya. Iya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan belajar tentang memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena apa? Bisa membuat anak kita itu trauma. Pasti Bapak Ibu sekalian masih terngiang-ngiang. Dulu di SD dikasih hukuman Bapak Ibu guru apa ya? Nah, akan dibawa sampai tua nanti. Oke, Bapak Ibu? Nah, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, teori kontrol pilihan dari William Glasser. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ada semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru dan sebagainya. Dan ada realita-realitanya. Di sini ada makna disiplin juga. Belajar kontrol dan dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Di sini ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Dan di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Dan yang keempat, kita sebagai guru. Kemudian yang paling puncak ini Bapak Ibu, kita sebagai manajer. Nah, yang pertama tadi, kita sebagai penghukum. Ini yang harus kita apakan Bapak Ibu? Kita hindari. Ini adalah langkah terakhir yang dapat kita ambil atau bisa tidak kita lakukan sama sekali, karena akan berdampak besar bagi peserta didik nanti. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah, ini bisa. Contohnya saat mungkin anak didik saya ya, Wisnu berbuat salah. Nah, bisa karena ditegur berkali
berkali-kali oleh Bapak Ibu guru yang lain. Nah, saya bisa mengatakan kepada Wisnu, kamu nggak kasihan sama Bu Guru bisa seperti itu. Nanti anak akan sendirinya merasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman, dengan pendekatan kita sebagai teman ke anak. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Contohnya, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satunya adalah tanggung jawab, yaitu mengerjakan PR di rumah. Nah, salah satu anak itu tidak mengerjakan PR, padahal kita sudah membuat konsekuensinya. Apabila tidak mengerjakan PR, maka tinggal di kelas mengerjakan. Nah, itu kita pantau. Itu kita mengambil posisi sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, ini kita membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Contohnya, ada anak tidak menyapu atau tidak piket kelas. Nah, kita tanya, kenapa tidak piket kelas? Mungkin ada jawabannya, ada bermacam-macam. Lupa Bu, atau berangkat kesiangan Bu. Nah, boleh saja anak menjawab seperti itu. Nah, kita tanya lagi, oh begitu. Nah, tidak melaksanakan tugas. Tidak piket sekolah itu perilaku yang baik atau tidak, tindakan yang baik atau tidak, atau melanggar keyakinan atau tidak. Nah, pasti anak akan sendirinya berpikir bahwa tidak melaksanakan piket adalah sesuatu yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, lanjut, nanti Bapak Ibu guru bertanya lagi. Nah, itu anak-anak si A sudah mengerti kalau tidak melaksanakan piket itu perbuatan atau perilaku yang tidak baik. Maka apa yang harus A lakukan agar perilaku itu tidak terulang lagi? Nah, kita membantu anak-anak menyelesaikan masalahnya. Nanti anak-anak akan berpikir dan akan menemukan solusinya sendiri. Nah, lanjut. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Bapak Ibu bisa baca, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda, dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu bisa melihatnya. Ada 1 sampai 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini ada teori motivasi perilaku. Bapak Ibu bisa lihat ada motivasi eksternal, ada motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu bisa melihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, di sini ada hukuman menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman, siswa takut, memaksa
Siswa menyembunyikan kesalahan, siswa menjadi rendah diri. Sedangkan di sini ada konsep penghargaan, yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini masih mungkin sering kita lakukan ya Bapak Ibu, yang penghargaan. Nah, di sini juga saya masih belajar. Ternyata penghargaan itu tidak semuanya bagus atau baik. Nah, baik sesuai dengan kondisi situasinya. Hukuman juga seperti itu. Hukuman itu jelek kok tidak melulu. Semuanya itu baik pada situasinya masing-masing. Nah, di sini juga ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, kita sering salah mengartikan hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi Bapak Ibu ya yang memberi. Kalau konsekuensi apa? Kesepakatan bersama. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, siswa menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan di sini ada restitusinya. Siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Siswa berkesempatan memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, kalau tadi konsep disiplin sukses, ini adalah konsep pendisiplin pendekatan restitusi. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, tapi kok restitusi itu apa sih? Nah, mari kita cari tahu. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Di sini juga ada ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus ada mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada tindakan guru Bapak Ibu. Ini sebagai refleksi kita, ya. Bapak Ibu guru bisa menjawab nanti ini hukuman atau konsekuensi. Nah, pada kalimat pertama di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, benar sekali, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Di sini ada lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, ini merupakan konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini bagaimana Bapak Ibu? Ini sebuah konsekuensi atau hukuman? Baik, ini adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bagaimana? Konsekuensi. Dikarenakan apa Bapak Ibu? Karena pada saat pelajaran PJOK. Iya Ibu Andin, karena pada saat pelajaran PJOK ini adalah sebuah rangkaian pemanasan mungkin di pembelajaran PJOK. Maka ini adalah sebuah konsekuensi. Jika nanti anak langsung ikut olahraga akan mengakibatkan cedera, maka akan lebih parah lagi nanti. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tadi jawaban tindakan dan hukuman atau konsekuensi yang telah kita jawab bersama-sama. Tadi sudah benar ya jawaban kita? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Nah ini, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diajak bicara dengan nada suara tinggi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kaget, mungkin shock, tidak terbiasa, atau dipelototi, kayak mau dimakan. Pasti anak-anak peserta didik kita akan takut. Selanjutnya yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu, seperti contohnya tadi. Masa kamu tidak apa tadi? Masa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Bisa seperti itu. Masa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Nah, beda lagi Bapak Ibu. Masa kamu tidak kasihan sama Bapak Ibu Guru dengan melotot seperti ini? Maka murid kita akan lari. Kira-kira apakah lari tidak? Kalau saya hitungkan, lari Selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu adalah ajakan. Hal ini negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, murid kita sering menganggap kita sebagai bestie. Bahkan bicaranya pun terkadang tidak sopan, dianggap kita itu sebagai bestinya. Nah, bestiku pasti bisa membantu aku tidak akan dimarahi. Nah, mungkin anak-anak nanti bisa seperti itu. Nah, kita harus menggunakan kata-kata atau sikap yang tepat nantinya.
Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau yaitu mengawasi dengan memberi sanksi atau konsekuensi. Nah, sanksi atau konsekuensi. Konsekuensi tadi yang sudah kita sepakati bersama, anak-anak menjalankan, kita sebagai guru tinggal memantaunya. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang seperti tadi kita bertanya kepada anak tadi, nanti ada contoh segitiga restitusi sebagai posisi kontrol sebagai manajer yang akan saya tampilkan, Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan contoh kasus. Ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini adalah kasus yang sedang kita alami, sekolah kita alami. Nah, ini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Contoh kalimatnya atau kata-katanya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah merupakan posisi kontrol sebuah hukuman. Karena kita sebelumnya tidak ada kesepakatan. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalimatnya adalah berapa kali Bu Guru memberitahumu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini anak dengan sendirinya mendengarkan kalimat itu akan membuat anak merasa bersalah. Oh, berarti aku salah. Ya, aku harus ngapain ya? Nah, itu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Kalimatnya adalah ayolah yang tertib. Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang terakhir, ini tingkatan yang paling yang harus kita lakukan adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah contoh kalimat kalau kita memilih salah satu posisi kontrol tersebut. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari posisi kontrol, nah selanjutnya kita belajar keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama. Jika peraturan dibuat oleh suatu organisasi mungkin, bawahannya tinggal melaksanakan. Nah, Bapak Ibu, sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Siswa dilibatkan langsung dalam membuat keyakinan kelas. Jadi siswa kita bisa menyuruh siswa untuk menuliskan apa saja keinginannya sebagai keyakinan kelas agar membuat pembelajaran kita lancar, efektif dan menyenangkan, positif, baik untuk
diri siswa dan sekolah. Nah, selanjutnya suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa mencobanya nanti. Nah, di sini ada keyakinan kelas 3 SDN 2 Sogo yang sudah saya buat bersama anak-anak, yaitu disiplin. Mencakup beberapa hal, disiplin masuk kelas, disiplin piket, mengerjakan PR, dan lain-lain. Yang kedua, menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan, mentaati tata tertib, menerapkan 5S, senyum, sapa, sopan, santun, bekerja sama dan kompak, empati. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Bapak Ibu bisa melihat keyakinan kelas 3 SDN 2 Sogo prosesnya bagaimana. Awalnya saya membagikan post-it, itu adalah lembaran yang bisa dituliskan anak-anak di situ keinginannya. Kemudian saya menyuruh anak-anak untuk menempelkan apa keinginan atau keyakinan yang kelas yang mereka inginkan. Kemudian saya membacakan satu per satu. Setelah itu kami kelompokkan mana yang kalimat yang tergolong disiplin, mana kalimat yang tergolong empati. Kemudian kita dapatkan beberapa keyakinan kelas tadi. Nah, ini adalah sesi foto-foto. Anak-anak senang sekali membuat keyakinan kelas, dan semoga anak-anak bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat itu bagaimana? Pastinya lebih positif lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi eksternal. Bapak Ibu, pasti secara tidak sadar Bapak Ibu sudah melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Mungkin tadi atau kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakannya.
Nah, di sini ada foto Bapak Ibu. Foto apa ini? Kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Ada tertib masuk kelas, senam bersama, membaca Asmaul Husna, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu tidak hanya kita rekreasi Bapak Ibu. Kita bisa mengajak murid-murid kita belajar di bawah pohon, mungkin keluar kelas atau di lapangan, bisa saja. Kita kan kurikulum merdeka tidak harus di kelas, bisa kita bawa kemana-mana saja. Nah, ada menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita sudah melaksanakan setiap hari Jumat bersih ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah membuat produk pembelajaran, mengikuti upacara dengan hikmat dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, pengalaman penerapan segitiga restitusi ini pengalaman saya, yaitu pada kasus tidak melaksanakan piket kelas dan tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mempunyai pengalaman penerapan segitiga restitusi? Belum. Ibu Bilan? Pernah? Iya, dalam hal apa Bu Bella? Mungkin bisa berbagi praktik dalam hal mungkin anak-anak berantem atau bagaimana? Oh, anak-anak rame. Ada lagi dari Bu Atin? Bagaimana? Ada anak yang datang terlambat. Oke. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin bisa berbagi praktik Ibu. Monggo, tidak apa-apa ya. Di sini ada yang berbagi praktik mungkin. Dulu Ibu sudah melaksanakan pengalaman penerapan segitiga restitusi. Ada anak yang datang terlambat. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Pengalaman dalam keseharian, kebetulan pada saat itu ada anak yang terlambat ke sekolah, Bu Ida. Nah, di lain waktu atau kesempatan, anak itu saya ajak untuk untuk bercakap berdua. Jadi tidak langsung kita menegur di depan anak-anak yang banyak sekali seperti itu. Jadi anak itu saya ajak ke kantor untuk menceritakan kenapa, ada masalah apa sampai kok bisa terlambat datang ke sekolah, seperti itu Bu Ida. Nah, dari itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tematik sehingga anak itu nantinya bisa menemukan masalahnya sendiri, sekaligus anak tersebut juga dapat menemukan solusinya, seperti itu Bu Ida. Jadi nanti saya tidak bisa tepat waktu datang ke sekolah, terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Nah, kita gali terus sebab-sebabnya sehingga anak itu dapat menemukan solusinya sendiri. Oh, jadi kalau saya tidak ingin terlambat ke sekolah, bangun saya harus lebih pagi lagi ya Bu Guru. Iya, nah itu adalah solusi yang akan kamu lakukan. Nanti mulai kapan akan kamu lakukan solusi yang sudah kamu sampaikan ke Bu Guru? Besok Bu, saya coba. Oke, besok dicoba sehingga kita lihat apakah yang sudah dilakukan, solusi yang sudah ditemukan itu tadi bisa merubah pribadi anak tersebut. Seperti itu Bu Ida. Iya, terima kasih. Ya, dari cerita pengalaman penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan Ibu,
Kira-kira apa posisi kontrol yang Ibu Prayani tadi gunakan? Sebagai apa Bapak Ibu kira-kira? Sebagai manajer. Sebagai, ya benar sekali, sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada pengalaman penerapan segitiga restitusi dari saya. Bapak Ibu bisa menyimak. Selamat menyimak. Ini merupakan demonstrasi kontekstual di modul 1.4 saya. Ada 3 langkah tadi ya Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi saya di sekolah. Ini ada siswa yang asik saling bekerja sama ya. Ada sehelai dokumentasi. Bapak Ibu bisa tahu siapa saja yang bekerja sama. Nah, ini adalah salah satu yang saya terapkan di segitiga restitusi. Mungkin ada murid-murid sudah demikian di Bapak Ibu, karena tidak terbiasa. Ini Bapak Ibu, saya mengkonfirmasi apa yang kalian lakukan. Mungkin anak-anak tidak sadar atas kesalahannya. Nah, ini mencari solusi agar tidak bekerja sama. Anak-anak mengucapkan belajar dengan sungguh-sungguh. Mulai kapan? Nah, mulai hari ini katanya. Kemarin juga ada siswa yang menjawab mulai hari Sabtu Bu, padahal hari itu hari Senin. Oh oke, oke, bisa jadi. Ini video yang tadi terulang. Ini kasus kedua Bapak Ibu. Ada yang datang terlambat, sinyalnya bermasalah, mohon maaf. Ini kita sudah melaksanakan berdoa sebelum pembelajaran. Anak-anak pasti tahu ini ibu-ibu, ini siapa yang terlambat.
Muhammad. Oke. Ini spesial sekali bagi kita. Lanjut kita bersama ya. Sebelum pembelajaran. Ini saya panggil ketika istirahat kedua. Ini saya mengajukan beberapa pertanyaan. Mengkonfirmasi kenapa bisa terlambat, menanyakan keyakinannya, apakah datang terlambat itu perilaku yang baik. Saya mengatakan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa, itu wajar sekali. Nah, ini saya membantu anak untuk mencari solusinya dengan mengajukan pertanyaan tematiknya. Saya menanyakan mulai dari hari apa atau kapan bisa memperbaiki kesalahannya. Dan anak sudah mendapatkan solusinya. Mungkin terkadang anak-anak kita wawancari atau kita konfirmasi seperti ini, ada yang menangis di Bapak Ibu, ada yang pergi-pergi mungkin wajar sekali, atau ada yang tidak keluar suaranya, bahkan tidak bisa menjawabnya karena mungkin takut dari pendekatan kita. Ini ada testimoni dari murid. Mohon Bapak Ibu bersabar. Ini yang tadi apa Bapak Ibu? Tim bekerja sama bersama teman. Nah ini saat saya konfirmasi, wah cengengesan sekali. Mungkin baru pertama kali saya terlambat. Ini juga pertama kali mereka membuat video bersama saya. Testimoni kedua ini temannya yang tadi. Mereka terbata-bata sekali. Ini testimoni yang terakhir. Ini seperti pergi-pergi ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada penanganan kasus yang dilakukan guru terhadap pelanggaran peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kita pelajari? Kita belajar tentang apa tadi?
budaya positif. Ada 5 posisi kontrol. Tadi ada apa saja 5 posisi kontrol, Bapak Ibu? Penghukum, teman, merasa merasa bersama, bersalah, teman, pemantau, dan manajer. manajer. Apa yang perlu kita hindari dari posisi itu, Bapak Ibu? Posisi yang mana yang perlu kita hindari, atau posisi yang terakhir, mentok jika beberapa posisi itu benda atau tidak terlaksana? Posisi penghukum. Nah, Bapak Ibu, posisi penghukum yang perlu kita hindari. Karena apa? Dampaknya berdampak besar bagi murid kita. Nanti akan membuat anak trauma, akan diingat sepanjang hidupnya. Bapak itu lah, walaupun kita sudah tuyuk-tuyuk ya, pasti kita juga menjadi rasa Mama, aku pengen diulang ibu ini, bapak ini, begini. Akan menjadi cerita bagi anak cucunya nanti. Ini yang perlu kita hindari, Bapak Ibu. Kemudian kita belajar apa lagi? Segitiga restitusi. Ada berapa langkah, Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi? Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi dulu. Iya, terus membantu anak untuk menemukan solusinya. Nah, Bapak Ibu, materi itu budaya positif. Ada beberapa budaya positif yang sudah saya terapkan. Semoga bisa menularkan, ya. Bapak Ibu bisa melaksanakan budaya-budaya positif lain bagi peserta didiknya di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya ingin memanggil Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik, ya. Umpan balik tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin tidak hanya tentang materi, Bapak Ibu, bisa seperti ini. Dalam diskusi ini, dalam seminar ini, saya merasa senang sekali bertemu teman-teman, atau bagaimana bisa seperti itu. Nah, dimulai dari Ibu Atin, mungkin, monggo. Terima kasih waktunya Bu Ida. Dari seminar hari ini saya mengetahui tentang segitiga restitusi dan apa tadi Bu yang satunya? Oh iya, 5 posisi kontrol, dan semoga saya bisa menerapkan di kelas. Terima kasih Bu Ida, sangat membantu sekali, penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, mungkin ada umpan balik lainnya, Bapak Ibu. Tadi ada budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan, ya Bapak Ibu. Semoga bisa ditularkan ke rekan-rekan sejumlahnya, mungkin dari SD-SD yang lain bisa ditularkan, tidak tular, atau bisa diaplikasikan dari diri sendiri. Kita bergerak sendiri, ya, bergerak dari diri dulu, baru kita menggerakkan rekan sejawat atau orang lain. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada slide yang Bapak Ibu perlu lihat lagi. Sebentar, ya.
Ini saya keluarkan dulu demonstrasi kontekstualnya. Oke, Bapak Ibu. Tadi ini ya Bapak Ibu. Tadi di demonstrasi kontekstual saya ada yang terlambat sekolah dan bekerja sama bersama temannya. Nah, dari pengalaman yang lain, penerapan saya ini Bapak Ibu ini tidak saya jelaskan tadi ya. Tidak melaksanakan piket, di sini hanya foto tidak video, maka Bapak Ibu saya jelaskan dulu. Nah, di sini benar sekali saya memanggil yang bersangkutan. Saya di sini memposisikan diri sebagai manajer Bapak Ibu. Yang kedua, tidak mengerjakan PR ini, saya memposisikan diri sebagai teman. Karena anaknya istimewa sekali, tidak seperti yang lain, ya. Tidak semuanya kita mengambil posisi sebagai manajer. Tadi Bapak Ibu, semua kelima posisi kontrak itu baik pada situasi dan kondisi yang tepat. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi? Tidak ada? Tidak ada? Oke, Bapak Ibu, dari pengalaman penerapan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu, apa yang bisa diambil Bapak Ibu? Kita tidak langsung melototi atau nunjuk siswa di depan teman-temannya, karena bisa apa? Pembunuhan karakter. Nah, tidak hanya pembunuhan fisik atau kita mateni, tapi pembunuhan karakter siswa. Siswa tidak semakin maju, malah semakin takut mundur ya Bapak Ibu. Pembunuhan karakter, nanti dia bisa malu dilihat teman-temannya, akhirnya tertekan, menangis sampai rumah, tidak mau sekolah. Bapak Ibunya datang ke sekolah. Nah, yang salah siapa? Kita sebagai Bapak Ibu guru tidak menerapkan segitiga restitusi itu dengan tepat, tidak menggunakan kalimat-kalimat tidak tepat, tidak menggunakan budaya-budaya yang positif atau kalimat positif untuk mendukung siswa supaya lebih maju. Mungkin saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkannya, sekali lagi menerapkannya sampai rumah nanti bisa merenung, oh apa yang saya terapkan selama ini bagus atau tidak sih. Tadi ada penghargaan juga. Nah, ternyata penghargaan itu tidak melulu baik, bisa menambah masalah bagi siswa itu, ya. Baik, mungkin sekian dari saya, ya Bapak Ibu, itu materi yang bisa saya sampaikan, ya. Saya juga mendapatkannya dari pendidikan guru penggerak. Ini saya keluarkan ke Bapak Ibu, semoga bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Harapan saya seperti itu, ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke presenter. Terima kasih kepada Bu Ida atas pemaparan materi yang sangat jelas dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila
ada salah kata dalam menyampaikan acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.